Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat sore kawan-kawan. Perkenalkan, kami dari kelas Hukum Pelayanan Publik E, dari kelompok 2, akan mempresentasikan artikel yang kami pilih, yang akan kami presentasikan melalui PPT yang ada di layar, mengenai analisis buku panduan dengan huruf Braille sebagai wujud pelayanan publik yang berkeadilan. Selanjutnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifayah Nurus dengan NIM 11.120.140.565. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asa Arya Suma Perdana dengan NIM 11.120.114.0449. Perkenalkan, nama saya Nindya Liftia Baharsan dengan NIM 11.012.014.0263. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadia dengan NIM 11.012.014.0524. Oke, kita masuk ke latar belakang. Menurut hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1, pengertian dari pelayanan publik itu sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian pelayanan publik jika dilihat dari nomenklatur mata kuliah hukum pelayanan publik dapat dijelaskan lebih mendalam dengan dilihat dari ruang lingkup hukum itu sendiri. Hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik diatur pada hukum pelayanan publik, yang berarti hukum pelayanan publik adalah aturan yang memaksa, mengikat, dan mengelola hubungan masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik. Tujuan pembentukan Undang-Undang Pelayanan Publik sama dengan tujuan hukum umum, yaitu menciptakan kebaikan, menjamin keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kebaikan yang diinginkan dalam hukum pelayanan publik adalah good governance dan clean government. Membicarakan mengenai keadilan, masyarakat terdiri dari berbagai macam-macam kalangan yang tentunya membawa pada perbedaan kebutuhan. Namun, negara harus mampu memprovide segala kebutuhan masyarakatnya, tidak terkecuali terhadap masyarakat disabilitas seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 5 ayat 1 menjabarkan bahwa salah satu hak bagi penyandang disabilitas adalah pelayanan publik. Peristiwa hukum yang konkret yang akan kami bahas dalam artikel ilmiah ini, penerbitan berbagai buku panduan versi huruf Braille dari para penyelenggara pelayanan publik. Kami akan menganalisis dan mengkaji penerbitan berbagai buku panduan versi huruf Braille sebagai objek studi hukum pelayanan publik dari perspektif hukum administrasi negara. Selanjutnya, mengenai subjek dan objek hukum pelayanan publik. Yang kita tahu sendiri, hukum pelayanan publik itu merupakan ketentuan dalam undang-undang, yaitu diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur tentang kewajiban dan hak penyelenggara pelayanan publik serta mengatur sanksi bagi yang melanggar. Oleh karena itu, Undang-Undang Pelayanan Publik itu bersifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik dengan pihak pemerintah yang menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik. Hukum pelayanan publik dibuat dengan tujuan yang sama dengan pembentukan hukum pada umumnya, yaitu untuk menciptakan kualitas dan memastikan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antar masyarakat. Semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik dan layak, dan setara tanpa ada pembeda. Setidaknya, hal tersebut telah ditegaskan dalam konstitusi pada pasal 28H ayat 2 UUD 1945, menegaskan bahwa kemudahan dan perlakuan khusus demi mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kebersamaan dan keadilan berhak didapatkan semua individu. Begitu pula dalam konteks pelayanan publik. Para penyandang disabilitas pun harus diberikan kenyamanan dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan pelayanan publik. Penerbitan berbagai buku panduan versi huruf Braille dari para penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu upaya penyelenggaraan pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Pasal 19 menjabarkan
bahwa hak pelayanan publik untuk memberikan disabilitas termasuk hak untuk diterjemahkan, untuk didampingi, dan disediakan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa dikenakan fee tambahan. Misalnya, kantor imigrasi tipe 1 khusus non-TPI atau tempat pemeriksaan imigrasi Jakarta Barat yang telah menerbitkan panduan pembuatan paspor bagi orang buta. Buku ini diluncurkan pertama kali dengan layanan paspor rumah tunanetra di Yayasan Mitra Netra Jalan Gunung Agung Balong, Lebak Bulus. Buklet ini terdiri dari 5 bagian dalam huruf Braille yang diproduksi dengan tujuan untuk memudahkan para kelompok tunanetra memahami persyaratan pembuatan paspor. Selain itu, Pengadilan Agama Tamiang Layang menjamin akses keadilan bagi semua, termasuk penyandang disabilitas, terutama dengan memenuhi kebutuhannya dalam infrastruktur, akses terhadap informasi, dan proses hukum, sehingga penyandang disabilitas terlindungi dari hambatan dan diskriminasi pada saat memulai proses hukum atau menerima pelayanan di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Buku pertama adalah berita acara Peradilan Agama secara elektronik Braille yang diprakarsai oleh Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan buku kedua adalah Panduan Layanan Disabilitas di Pengadilan Agama Tamiang Layang yang berisi mulai dari persyaratan atau prosedur berperkara, alur berperkara, dan tarif atau biaya. Karena yang bisa disebut sebagai subjek hukum pelayanan publik adalah individu atau kelompok yang mengatur, membentuk, maupun yang menerima pelayanan publik tersebut. Sedangkan yang dapat dikategorikan sebagai objek hukum pelayanan publik ialah segala sesuatu yang menyangkut dengan pelaksanaan ataupun kebijakan serta peraturan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Maka pada kedua peristiwa yang telah dijabarkan di atas, yang menjadi subjeknya adalah Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Tamiang Layang sebagai penyelenggara pelayanan publik, serta objeknya ialah kebijakan membuat buku panduan versi Braille. Selanjutnya ada keabsahan, efisiensi, dan efektivitas penerbitan buku panduan versi huruf Braille. Sistem administrasi negara yang efisien dan efektif bukan tercerminkan dari hasil koreksi dan pengaduan dari publik, tetapi merupakan hasil ciptaan kreatif atas dasar pengelolaan pemerintahan yang proaktif terhadap berbagai keperluan publik. Aparatur pemerintahan seharusnya mampu mendorong aktivitas publik pada berbagai dimensi pembangunan meningkat ke arah yang lebih baik. Penerbitan buku panduan pembuatan paspor versi huruf Braille ini telah meningkatkan efisiensi dalam melayani para penyandang tunanetra dalam membuat paspor, karena petugas tidak perlu menjelaskan berulang-ulang mengenai prosedur pembuatan paspor, dan penyandang tunanetra bisa menyiapkan terlebih dahulu apa saja yang mereka perlu persiapkan sebelum mendaftarkan diri untuk membuat paspor. Hal ini sesuai dengan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik. Begitu pula dengan Pengadilan Agama Tamiang Layang memberikan kemudahan bagi kaum disabilitas, yaitu dengan mengakomodir kebutuhannya baik dalam hal sarana prasarana, akses informasi, maupun prosedur hukum, sehingga penyandang disabilitas terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika beracara atau menerima layanan di Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan cara menerbitkan 2 buku panduan dengan huruf Braille. Kedua peristiwa konkret ini merupakan perwujudan dari Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari organisasi pelayanan publik kepada masyarakat dan sebaliknya, dan salah satunya dapat berupa huruf Braille. Efisiensi dari dibuatnya buku panduan dengan huruf Braille itu sendiri dirasakan oleh seorang warga penyandang tunanetra bernama Kiar. Setelah diterbitkannya buku panduan dengan huruf Braille tersebut, dirinya dapat memahami tentang syarat pembuatan paspor dan perpanjangannya. Menurutnya, sekarang ia berani pergi sendirian untuk mengurus paspor. Dulu ia harus membawa pendamping. Kini para penyandang tunanetra bisa mengurus diri mereka sendiri tanpa menunggu bantuan dari orang lain. Jika dilihat dari efektivitasnya, penerbitan buku panduan dengan huruf Braille ini akan mengakomodir kebutuhan masyarakat tunanetra dalam mengurus berbagai hal seperti membuat paspor dan panduan prosedur hukum, sehingga penyandang disabilitas terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika beracara atau menerima layanan di Pengadilan Agama. Walaupun mungkin sejatinya tidak semua masyarakat tunanetra bisa membaca huruf Braille dan tetap diperlukannya panduan secara audio atau pendamping bagi para penyandang tunanetra,
Namun upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Tamiang Layang telah menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan baik. Baik, dari apa yang telah teman-teman saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa penerbitan buku panduan pembuatan paspor versi huruf Braille yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Tamiang Layang memberikan akses informasi berupa buku proses berperkara di Pengadilan Agama secara elektronik dalam huruf Braille yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, serta buku panduan layanan disabilitas di Pengadilan Agama Tamiang Layang merupakan perwujudan dari pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjabarkan bahwa salah satu hak bagi penyandang disabilitas adalah pelayanan publik. Kemudian pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya. Kemudian pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Dapat disimpulkan, peristiwa hukum konkret tersebut adalah cerminan dari pembentukan pelayanan publik yang menjamin keadilan, memudahkan dan menaungi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, efisiensi dan efektivitas penerbitan berbagai buku panduan versi huruf Braille ini dirasa cukup baik karena telah dirasa memudahkan masyarakat penyandang tunanetra itu sendiri. Buku panduan tersebut memudahkan mereka untuk mengurus kepentingannya sendiri tanpa perlu membawa pendamping. Hal ini juga dapat menghindari mereka dari diskriminasi atas ketidaktahuan mereka atas prosedur yang ada karena setiap masyarakat berhak atas kemudahan akan akses informasi dan pelayanan publik yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik telah menjalankan fungsinya dengan baik dan menjalankan tugasnya sesuai dengan esensi dari pelayanan publik, yaitu pelayanan publik harus senantiasa memerhatikan dan berfokus pada kepentingan seluruh warga negara yang tidak hanya sebatas kepada pelanggan dan menjalankan pelayanan yang berkeadilan. Saya kembalikan ke Givari Ibnu Rus. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami atau kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan, selamat sore.